Kembali tentang perbedaan Injil itu karena waktunya berbeda, tempatnya berbeda, orang yang menulis berbeda, tujuannya orang yang dituju oleh tulisan itu juga beda, maka isinya beda. Saya kalau nulis untuk orang Batak akan berbeda menulis untuk orang Jawa. Kalau saya menulis kepada orang Jawa, maka materi tentang lemper, tumpeng, tentang cidul itu akan saya masukkan. Karena orang Jawa kenal betul uceng, itu akan saya masukkan. Tetapi kalau saya nulis untuk orang Batak, tidak akan saya masukkan materi-materi barang-barang itu. Saya akan masukkan arse, saksang, dalianatolu, andaliman, karena orang Batak ngerti. Tapi untuk orang Jawa, barang-barang itu tidak akan saya masukkan. Itulah yang membuat perbedaan Injil meskipun tentang Yesus yang sama, tapi materi-materi detailnya itu bervariasi, tergantung pada siapa penulisnya, siapa yang dituju, dan kapan waktunya. Karena materi itu memang sangat dipengaruhi oleh waktu juga. Misalnya, zaman saya, kalau menulis tentang disket, maka saya masih paham. Tapi mungkin zaman kalian, disket atau kaset, itu kalian nggak paham lagi. Karena itu hanya dipahami oleh orang-orang di zaman tape recorder, dan juga di zaman komputer itu masih menggunakan piranti yang disebut disket. Gitu. Orang zaman sekarang, anak-anak itu ditanya disket itu apa? Enak enggak? Enggak ngerti. Maka ketika orang menulis pada saat ini, meskipun jaraknya baru 5 tahun atau 10 tahun, tapi sudah bahasanya sudah sangat beda. Materi yang tidak relevan lagi dengan orang tertentu, dengan zaman tertentu, tidak akan dikatakan oleh para penulis yang tahu betul untuk apa dia menulis, kepada siapa dia menulis, dan kapan dia menulis. Begitu jawaban mengenai perbedaan tulisan-tulisan di dalam Injil. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. SPD Romo. Silakan SPD. Siapa ini? Gio. Saya Romo. Gio Pater. Saya siapa? Gio. Gio, silakan. Saya mau bertanya. Tadi kan Pater ada menyebutkan surat-surat Katolik yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Nah, surat-surat Katolik ini kan tadi bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami oleh jemaat Kristen awal. Lalu di kitab Perjanjian Baru juga ada surat-surat Katolik. Lalu mengapa tulisan bapak-bapak gereja ini, apakah tulisan bapak-bapak gereja ini mengambil referensi untuk dari kitab suci Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masa kekristenan awal? Atau mereka mempunyai pikiran atau cara pandang sendiri untuk menulis surat-surat tersebut? Begitu, Rom. Terima kasih. Kalau yang ditulis oleh Bapak Gereja itu bukan surat Katolik ya, itu adalah surat pastoral maksudnya itu. Surat pastoral itu maksudnya bukan surat yang di dalam kitab suci ya. Bapak Gereja itu juga menulis surat. Sampai sekarang itu tetap para pengganti rasul itu tetap menulis. Baru-baru ini Bapak Paus menulis tentang Fratelli Tutti. Nah, itu namanya dokumen gereja juga. Tapi itu tidak dimasukkan di dalam kitab suci karena apa? Karena sudah dikanonkan, kitab suci itu sudah dikanonkan. Maksudnya dikanonkan apa? Ditetapkan jumlahnya berapa, lalu susunannya bagaimana, dan dikatakan inilah tulisan inspirasi dari Roh Kudus. Perjanjian Lama ada 46 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Itu sudah ditetapkan. Jadi kalau ada tulisan yang bagus-bagus, misalnya ada gembala dari Hermas, itu pun tidak dimasukkan. Jadi tulisan-tulisan abad ketiga itu tidak masuk.
yang menjadi kriteria untuk waktu adalah sampai tahun 100, jadi abad pertama Masehi. Nah, sesudah abad pertama tahun 192, 100 itu tidak masuk lagi. Begitu. Didake itu mungkin awal-awal, tetapi ya itu sudah pos penulisan Injil. Jadi yang ditulis terakhir itu adalah Injil Yohanes, kira-kira 90 sampai 100 begitu. Begitu, Gio. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada kamu dari Pasionis. Silakan Pasionis. Siapa ini? Frater Alex. Silakan Frater Alex. Saya masih bingung tadi dengan surat-surat Paulus. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apa alasan yang paling utama sehingga munculnya surat-surat Paulus ini? Terima kasih, Romo. Yang menjadi alasan utama Paulus menulis nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Tapi secara umum begini, ada masalah. Jadi Paulus itu dulunya bukan orang yang beriman. Kemudian karena mendapatkan pengalaman tentang Yesus yang menampakkan diri padanya, dia berubah menjadi beriman. Kemudian dia berkeliling membentuk jemaat. Dia berjalan dari wilayah ke wilayah di sekitar Mediterania itu, sehingga ada jemaat di Efesus, jemaat di Galatia, jemaat di Filipi, Korintus, jemaat di Kolose. Itu adalah jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Paulus dan juga oleh pengikut-pengikut Paulus yang lain. Kalau Roma itu memang sudah ada jemaat sebelum Paulus datang ke sana. Mengapa Paulus menulis untuk mereka? Karena ada masalah di dalam jemaat itu. Korintus misalnya, masalah pertama ada, lalu dilaporkan ke Paulus. Paulus tidak bisa datang sendiri karena ada tugas yang lain. Dia sedang berada di tempat lain. Maka dia tulis surat, lalu dibawa oleh orang ke Korintus, kemudian dibacakan untuk umat Korintus itu supaya masalahnya bisa diatasi. Masalah selesai, muncul lagi masalah di Korintus juga. Orang lapor ke dia, lalu Paulus nulis untuk kedua kalinya. Makanya ada surat pertama untuk jemaat di Korintus, surat kedua untuk jemaat di Korintus. Jadi latar belakang paling utama adalah adanya masalah yang dihadapi oleh umat setempat. Kemudian Paulus karena tidak berada di tempat itu, dia menulis surat untuk dibacakan di tempat itu. Untuk surat kepada jemaat di Roma itu kasus khusus. Paulus menulis karena Paulus pengen mengunjungi Roma. Dia sudah merasa bahwa di timur itu sudah dia datangi semua. Lalu dia mau pergi ke barat, pergi ke Spanyol. Tetapi untuk ke Spanyol itu dia mau mampir ke Roma. Makanya dia menulis surat untuk jemaat di Roma. Isinya apa? Mau memperkenalkan pemahamannya tentang Injil kepada umat di Roma. Lalu dia juga mungkin mau minta bantuan umat di Roma untuk menyertai perjalanannya ke Spanyol. Itu pada umumnya surat-surat itu ditulis. Apakah menjawab? Jawab, Romo. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan Projo. Di sini kan dikatakan doa Yohanes ditujukan kepada umat itu, kemudian 3 Yohanes kepada pribadi tertentu. Tetapi kapan dimasukkan ke kelompok surat Katolik, sedangkan surat Katolik itu sasarannya itu untuk umum. Ya, sasarannya untuk umum yang pertama, yang kedua adalah masalahnya adalah masalah umum, general gitu. Bukan hanya sasarannya saja. Maksudnya bukan alamatnya, tetapi tentang suatu masalah yang umum. Kalau Korintus misalnya karena ada masalah perpecahan. Kolose misalnya ada pengajar-pengajar palsu, lalu ditulis untuk itu. Roma misalnya ada moralitas umat di Roma
yang waktu itu terjadi semacam LGBT begitu. Lalu ditulis untuk masalah khusus tentang itu. Tetapi surat-surat yang disebut Katolik itu adalah masalah misalnya tentang iman. Yakobus misalnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, semua orang juga tahu itu secara umum. Gitu. Yohanes misalnya, Allah adalah kasih. Nah, itu sangat general ya. Jadi bukan kasus-kasus khusus. Begitu? Romo, terima kasih Romo. Ya, Satu sama-sama. lagi pertanyaan Romo. Silakan. Saya Anis Romo mau bertanya. Silakan Anis. Saya masih bingung dengan surat-surat urutan penulisan surat-surat, bahkan surat-surat yang ditulis sehingga menjadi kitab suci itu sendiri terkhusus untuk Santo Petrus. Santo Petrus ini kan kita tahu bahwa dia adalah rasul yang bahkan dia pemimpin para rasul. Iya. Titik tolak dari hal ini tentu dia sebagai pemimpin merupakan bagian yang paling penting dan radikal bagi para rasul-rasul yang lain bahkan dalam pewartaan Injil. Iya. Tentu juga pasti ada masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan jemaat. Iya. Tetapi masalahnya apakah tindakan yang dilakukan oleh Santo Petrus ini tidak ditulis atau ada tulisannya tetapi tidak dimuat dalam kitab suci. Kemudian yang kedua, apakah tulisan-tulisan Santo Petrus itu hanya dipilih sesuai dengan konteks zaman itu sehingga dijadikan kitab suci atau ada ilham Roh Kudus dalam hal ini sehingga hanya 2 surat Petrus itu aja yang ditulis. Oke. Baik, pertama-tama menulis itu barang yang mahal ya. Tidak semua orang bisa menulis. Kalaupun ada orang yang menulis, untuk apa menulis Injil? Itu masalahnya. Karena tidak menghasilkan apa-apa Injil itu. Justru berkorban. Pada waktu itu, tulisan-tulisan yang berbau Kristen itu dilarang. Bahkan mengimani Yesus saja setengah mati itu. Jangan dikira bahwa zaman dulu itu kita bebas-bebas beragama ya. Takut mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Paulus itu yang mengejar salah satunya. Kemudian dikejar-kejar oleh orang Roma. Nero itu termasuk yang sungguh-sungguh memfitnah dan mengejar-ngejar orang Roma. Zaman dulu orang mau beriman itu tidak gampang. Tidak bisa membuat tanda salib begini. Habis kita, tangkap, penjara, dibunuh. Jadi kalau ada orang mengimani Yesus, itu berdoanya di bawah tanah, di kuburan-kuburan bawah tanah itu, di katakombe-katakombe. Lalu ketika keluar dari bawah tanah itu, mereka tidak berani mengungkapkan imannya. Mereka menggambar ikan di tanah itu. Ikan itu dalam bahasa Yunaninya adalah iktus. Dan itu mau mengungkapkan bahwa dia mengimani Kristus gitu loh. Lalu yaitu cara mengkomunikasikan iman seperti itu. Lalu mengapa orang menulis? Yaitu karena zaman itu sebenarnya tidak diperlukan untuk menulis. Ngapain menulis? Karena para rasul itu sungguh-sungguh mengimani Yesus yang mereka saksikan, mereka alami hidupnya, dan Yesus diangkat ke surga dan akan datang lagi. Ngapain menulis wong Yesus akan datang lagi? Nah masalahnya kemudian, loh ternyata kok tidak datang-datang. Nah karena itulah maka diperlukan tulisan. Petrus belum sempat menulis mungkin saja. Lagipun Petrus itu seorang nelayan, belum tentu dia punya naluri untuk menulis. Dia nalurinya adalah memimpin. Dia dipanggil untuk memimpin, bukan menulis. Mungkin yang menulis, bahkan Paulus sendiri, yang menulis itu bukan Paulus sendiri ya. Paulus punya sekretaris. Jadi yang menulis adalah sekretarisnya. PP misalnya itu adalah sekretarisnya Paulus. Lukas itu menulis karena dia seorang sejarawan. Dia seorang tabib sekaligus sejarawan, maka dia menulis. Dan tulisan-tulisan itu bukan berarti lalu bebas-bebas beredar ya. Kalau ada ketahuan itu bisa
dirampas, dihancurkan. Perjanjian lama itu masih bisa kita nikmati sekarang karena dulu disamarkan. Itu ada kodeks namanya Kodeks Leningradis. Kodeks Leningradis itu selamat karena namanya Lenin. Yang dulu Lenin itu sendiri menghancurkan tulisan-tulisan suci itu. Nah, karena ditulis judulnya itu Kodeks Leningradis, dikira isinya itu adalah tentang Lenin, padahal isinya di dalamnya kitab suci. Dokumen-dokumen Qumran misalnya itu disembunyikan di gua-gua yang kemudian ditemukan. Bahwa sekarang kita masih punya warisan itu luar biasa. Paulus mungkin menulis lebih daripada 2 ya surat untuk Korintus, tetapi yang bisa selamat, yang bisa kita warisi sampai sekarang hanya 2 saja. Jadi selain memang rasul-rasul itu tidak semua memiliki naluri untuk menulis, karena menulis dianggap tidak penting pada waktu itu, karena Yesus akan datang. Lagi pula tidak semua orang bisa menulis, dan kalaupun menulis akhirnya juga dihancurkan oleh orang-orang yang memusuhi iman kita. Dan itulah akhirnya kita mewarisi ya seperti kitabnya seperti sekarang ini. Kita harus menerima itu apa adanya. Meskipun dalam data ada tulisan-tulisan yang lain. Lalu oleh gereja sudah diputuskan menjadi kitab suci jumlahnya 27, yaitulah yang kita terima sampai saat ini. Itu warisan yang sangat berharga dari gereja. Petrus meskipun tidak banyak menulis, tetapi dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul itu peranannya sangat besar. Dan kitab suci itu adalah salah satu saja di dalam tradisi gereja ya, tentang sumber iman kita. Bersamaan dengan kitab suci kita mewarisi yang disebut tradisi. Nah, tradisi ini yang sangat kuat di dalam gereja kita. Kita membuat tanda salib, itu tradisi. Kitab suci nggak ada memerintahkan membuat tanda salib. Kita berdoa kemuliaan, itu tradisi. Kita membaptis dengan diperciki atau dituang, itu adalah tradisi. Kita membaptis bayi, itu tradisi juga. Kita berdoa, liturgi, berkumpul bersama, itu selain dalam kitab suci juga tradisi. Itulah yang kita warisi. Jadi Petrus mungkin tidak banyak meninggalkan warisan tertulis, tetapi Petrus sangat besar pengaruhnya meninggalkan tradisi yang hidup, yang dihidupi oleh gereja. Sampai sekarang ini para rasul yang meninggalkan turun-temurun hierarki kepausan itu kan peninggalan dari Petrus, di mana rasul-rasul yang lain tunduk pada primat Petrus ini. Begitu, frater. Tulisan bagi kita sekarang sangat berharga, tapi pada zaman itu tidak penting gitu menulis, karena kesaksian hidup lebih penting. Saya akan lanjutkan tentang isi Perjanjian Baru. Secara umum, Perjanjian Baru itu isinya adalah pewartaan keselamatan Allah dalam karya dan ajaran Yesus Kristus dari Nazaret. Ingat ya, Yesus Kristus dari Nazaret, seperti diimani dan ditafsirkan oleh gereja rasuli. Karena ada orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus ya, tapi bukan dari Nazaret. Yesus Kristus dari Nazaret hanya satu. Dulu ada seorang pengkhotbah karismatis yang mengaku Yesus. Saya adalah Yesus yang datang lagi ke dunia. Lalu ada yang menanyakan, coba tunjukkan tanganmu. Lalu tangannya ditunjukkan begini, ternyata tangannya bersih, tidak ada luka-luka. Lalu yang bertanya itu mengatakan, saya mengenal Yesus itu Yesus yang terluka. Yesus yang terluka karena salib, itu adalah Yesus dari Nazaret, dan itulah yang diwartakan di dalam Perjanjian Baru. Keselamatan Allah dalam karya dan ajaran Yesus Kristus. Lalu Perjanjian Baru ini dibagi menjadi 4 kelompok.
yang isinya sama ya, karya atau pewartaan keselamatan Allah di dalam karya dan ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana diimani dan ditafsirkan oleh gereja rasuli. Bagian pertama namanya adalah Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion. Eu itu baik, Angelion itu artinya kabar, jadi kabar baik. Good news, kabar baik yang bisa mengubah peradaban, itulah Injil. Lalu Injil ada 4, lalu ada 1 yang disebut sejarah, yaitu kisah para rasul. Lalu ada 21 surat-surat, dan ada 1 kitab apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Apokaliptik adalah tulisan yang berisi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Penyingkapan hal-hal yang akan terjadi pada masa depan. Surat-surat itu masih dibagi lagi menjadi surat Paulus, surat khotbah Alkitabiah, dan surat Katolik. Surat Paulus ini ada 13 ya. Lalu ini Ibrani ya 1, surat Katolik ada 7. Jadi jumlahnya 21. Ini adalah surat kepada orang Ibrani. 4 Injil. Kata Injil itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang aslinya adalah Evangelion seperti ini. Bahasa Yunaninya Evangelion, kalau diterjemahkan lurus-lurus ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya kabar gembira. Kabar gembira tentang Yesus Kristus. Jadi 4 penulis Injil menyajikan kisah Yesus yang masing-masing ditujukan kepada orang-orang tertentu. 4 Injil itu menulis tentang Yesus. Makanya disebut Injil karena keempatnya menulis tentang Yesus. Kisah para rasul tidak menulis tentang Yesus lagi secara keseluruhan ya, meskipun di awal-awal ada kisah tentang Yesus yang naik ke surga. Injil ini masih dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu Injil sinoptik dan Injil keempat atau Injil Yohanes. Mengapa disebut Injil sinoptik? Nanti akan kita bahas di pembahasan yang berikutnya. Karena Injil Matius, Markus, Lukas itu bisa dilihat secara bersama-sama. Maksudnya polanya sejajar. Mengisahkan Yesus secara sejajar. Yohanes itu sangat berbeda. Meskipun secara umum ya mengisahkan Yesus yang berkarya, kemudian wafat dan bangkit itu sama, tetapi secara lebih khusus Matius, Markus, Lukas ini paralel, sejajar kisahnya. Matius jumlah babnya 28, Markus 16 bab, Lukas 24 bab. Ini ayatnya ya, ayatnya 1071, 678, dan 1151. Lalu yang belakang ini jumlah kata-katanya dalam versi bahasa Inggris ya. Yohanes jumlah babnya 21, ayatnya 879. Tidak perlu dihafalkan. Kalau hafal ya silakan. Lalu 1 adalah sejarah. Kisah para rasul.
isinya adalah kisah pertumbuhan gereja awal, gereja perdana, dan merupakan kelanjutan dari Injil Lukas yang mengandung sejarah kekristenan awal sejak zaman para rasul, mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Maksudnya seluruh dunia itu sampai ke Roma nanti ya. Kisah para rasul itu mengisahkan Paulus sampai ke Roma. Jumlah babnya 28. Ayatnya 1005. 21 surat. Surat-surat ini ditulis oleh tokoh Kristen awal dan juga rasul. Ada 13 surat yang dikaitkan dengan Paulus. Saya mengatakan dikaitkan karena tidak semua surat itu sungguh-sungguh ditulis oleh Paulus. Kadang-kadang diatribusikan. Mungkin murid Paulus yang menulis atau sekretarisnya yang menulis, lalu dikatakan dari Paulus. Jadi ditulis oleh Paulus atau rekan-rekannya kepada umat tertentu atau individu tertentu menyangkut berbagai masalah dan isu-isu setempat. Ini masalah-masalah setempat. Surat yang dikirim ke umat Kristen di kota-kota berikut surat Paulus ini. Roma ada 16 bab, 1 Korintus 16 bab, 2 Korintus 13 bab, Galatia 6 bab, Efesus 6 bab, Filipi 4 bab, Kolose 4 bab, Tesalonika 5 bab, 2 Tesalonika 3 bab. Silakan melihat bahwa urutan surat Paulus ini diurutkan dari yang panjang ke yang lebih pendek. Dari jemaat, sesama jemaat tetapi panjang dan pendek. Khusus untuk Galatia dan Efesus sama-sama 6 bab, ya. Lalu ayatnya tapi lebih banyak Efesus daripada Galatia. Lagi pula jumlah katanya juga lebih banyak Efesus dibandingkan Galatia, ya kan? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari panjangnya, Efesus lebih panjang dibandingkan Galatia. Harusnya kalau dilihat dari kriteria panjang pendeknya, Efesus mesti ditempatkan lebih awal daripada Galatia. Kalian mengikuti saya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Efesus diletakkan di belakang Galatia? Karena mengikuti kriteria yang ketiga, yaitu atau keempat, yaitu originalitasnya. Jadi surat kepada jemaat di Efesus itu diragukan, mungkin tidak ditulis oleh Paulus sendiri. Sedangkan surat kepada jemaat di Galatia itu diyakini ditulis oleh Paulus sendiri. Sehingga meskipun Efesus lebih panjang, dia diletakkan sesudah Galatia. Yang lain-lain jelas ya, urutannya 16, 433, ini 437. Tapi dilihat dari jumlah kata, Roma lebih banyak ya, 7.000, ini hanya 6.000 saja. 7.000, 6.000, 4.000, 2.000, 2.400, ini 2.200, 1.600, 1.500, 1.400, 800. Jelas sekali urutannya panjang ke yang pendek, kecuali yang ini tadi, Efesus dan Galatia. Alasannya adalah originalitasnya. Itu tadi surat yang ditujukan kepada jemaat kota-kota tertentu. Lalu ada surat yang disebut surat yang ditujukan kepada individu atau para pemimpin umat atau gembala. Nah,
surat yang ditujukan kepada pemimpin umat yang menyangkut tentang urusan penggembalaan umat itu disebut surat pastoral, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Ketiganya adalah pemimpin umat. Diurutkan juga panjang pendeknya ya, 6, 4, lalu 3, 113, 83, 46, 1500, 1200, dan 659. Ini surat pastoral, menyangkut penggembalaan umat. Pastor itu berasal dari bahasa Latin, artinya gembala. Surat pastoral berarti surat penggembalaan. Terakhir adalah surat kepada pribadi, yaitu surat kepada Filemon. 1 bab saja, makanya tidak ada babnya. Surat kepada Filemon itu langsung ayat. Jadi kalau misalnya Fil 24 itu bukan berarti surat Rasul Paulus kepada Filemon bab 24, bukan, tapi ayat 24. Langsung ayat ya. Karena tidak ada babnya, hanya 1 bab saja, tidak perlu dibagi menjadi bab-bab lagi. Pengelompokan surat-surat Paulus. 1 Timotius, 2 Timotius, Titus disebut surat pastoral, tadi sudah saya bilang. Karena ditujukan pada pemimpin umat yang isinya juga tentang penggembalaan umat Kristen. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon disebut surat penjara karena diduga atau diyakini bahkan surat ini ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Buktinya apa? Buktinya di sini. Efesus bab 3 ayat 1, bab 4 ayat 1, Filipi bab 1 ayat 7, ayat 13 sampai 14, Kolose bab 4 ayat 3, bab 4 ayat 10, Filemon ini ya, ayat 9 sampai 10. Di sana akan dikatakan di dalam penjara. Lalu Paulus yang dipenjarakan, aku yang di dalam penjara, aku yang dipenjarakan. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, Filemon disebut surat-surat yang pasti, tidak diragukan, atau disebut proto-Paulinum. Kebanyakan sarjana setuju bahwa surat-surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Roko Galfil Tesfil. Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus sering disebut surat yang diragukan atau disebut Deutero-Paulin. Karena para sarjana menduga surat-surat ini ditulis bukan oleh Paulus sendiri, tetapi oleh pengikut Paulus setelah kematian Paulus. Ini teori ya, kalian tidak harus percaya, ini tidak mempengaruhi iman kita. Kalau kita mau ikut para ahli ya silakan, mau tidak ya nggak apa-apa. Para ahli yang mengatakan itu tidak mengikat iman kita.